Film ini diawali dengan diperlihatkan seorang anak laki-laki bernama Lake. Saat itu Lake ada di sekolahnya. Tiba-tiba terjadi perubahan musim. Angin mulai bertiup dan sebuah buku catatan jatuh dari langit. Lake menemukan buku catatan itu dan dia memeriksanya. Dia menyimpan buku itu sebagai miliknya. Kemudian hujan mulai turun di sana. Lake mulai meneduh. Lalu ada seorang siswa sekolah yang nakal sedang menggoda siswa yang lain, dan Lake melarangnya melakukan hal itu. Sementara anak laki-laki itu memukul Lake. Lake jatuh ke tanah bersama dengan tasnya. Lake ditemukan gurunya bersama dengan tugas rumah siswa lain dari tas Lake. Di sini rahasia Lake terungkap bahwa dia membantu siswa lainnya dalam tugas rumah mereka. Lake dikirim kepala sekolah untuk ke ruang penahanan 2 minggu dari sekarang. Lake sekarang berada di ruang isolasi sebagai bentuk hukuman. Saat duduk dia mengingat buku catatan kuno itu. Kemudian dia mulai membaca buku itu. Itu bukan notebook biasa, tapi berisi dengan berbagai macam aturan-aturan. Buku catatan ini milik seseorang berabad-abad tahun yang lalu. Kejadian misterius mulai terjadi saat ia memeriksa buku catatan ini. Lake melihat hal aneh di sana. Itu bukanlah manusia, tapi makhluk lain. Makhluk itu seperti jahat, memiliki permukaan tubuh yang runcing. Lake ketakutan saat melihatnya, tapi dia mengerti segalanya. Kemudian makhluk itu mulai berbicara, dan dari sini kita mengetahui bahwa dia adalah roh kematian. Roh kematian itu memberitahu Lake tentang fungsi dari notebook ini. Ada beberapa catatan khusus dalam buku ini yang disebut catatan kematian. Fakta penting dari notebook ini adalah nama siapapun yang tertulis di death note ini akan segera mati. Pemilik notebook dapat membunuh siapa saja sesuai dengan keinginannya. Lake juga dapat menulis cara seseorang terbunuh, tetapi pemilik harus mengikuti beberapa aturan untuk melakukannya. Lake tidak mempercayainya sekarang. Roh kematian memberitahu Lake harus menulis setidaknya nama di buku catatan dalam waktu 7 hari. Buku catatan ini akan menjadi milik orang lain jika tidak menuliskan nama siapapun. Ini adalah sebuah aturan. Syarat untuk menuliskan nama siapapun di notebook ini adalah pemilik harus mengingat wajah dan nama asli orang itu. Dan hanya satu cara kematian yang akan ditulis yang ada di dalam kenyataan ini. Roh kematian berkata pada Lake, kau harus menggunakan buku catatan ini. Kemudian Lake melihat anak nakal yang kemarin. Sekarang dia menggoda seseorang saat ini, dan dia juga pernah memukul Lake. Kemudian Lake menuliskan nama anak laki-laki itu di buku catatan. Dia menuliskan cara kematian untuk anak laki-laki itu. Prosesnya, kepalanya akan hancur. Kemudian diperlihatkan cara anak itu mengalami kematian. 2 mobil bertabrakan satu sama lain, sementara satu mobil memiliki tangga besi di atasnya. Tangga itu yang dapat menghancurkan kepala anak laki-laki itu dalam kenyataan. Semua orang dan Lake terkejut melihatnya. Sekarang Lake sudah mulai percaya bahwa fakta yang diceritakan oleh roh kematian didasarkan pada kebenaran. Jadi Lake sangat ketakutan. Roh kematian mengatakan bahwa kau dapat melakukan banyak hal dengan bantuan buku ini. Saya akan memberikan kepemilikan notebook ini kepada yang lain jika kau tidak ingin memiliki notebook ini. Setelah itu Lake kembali ke rumahnya. Ayah Lake terlihat di rumah. Ayahnya adalah seorang detektif. Kemudian diperlihatkan bahwa seorang penjahat telah membunuh ibu Lake beberapa tahun yang lalu. Tetapi penjahat itu berkeliaran dengan bebas karena tidak ada bukti untuk menghukumnya. Jadi tidak ada percakapan yang baik antara ayah dan anak karena hal ini. Lake marah dan berkata pada ayahnya, kau tidak membalaskan dendam ibuku. Lake marah dengan kenyataan ini. Kemudian Lake menemukan ide bahwa dia bisa menuliskan nama penjahat itu di catatan kematian itu. Dia melakukan hal yang sama. Dia menuliskan nama penjahat itu di death note. Kemudian penjahat yang sama ditampilkan yang sedang merayakan pesta dengan teman-temannya. Tiba-tiba dia mati di depan semua orang. Ayah dan anak itu puas mendengar berita kematian penjahat itu. Di sini Lake membalaskan dendam ibunya, dan hubungan antara ayah dan anak mulai membaik. Kemudian Lake berpikir, bagaimana sihir notebook ini digunakan untuk tujuan yang baik. Lake sedang merenungkannya duduk di sekolah. Kemudian seorang gadis bernama Mia mendatanginya. Mia adalah primadona sekolah. Jadi Lake mengungkapkan rahasianya padanya, bahwa aku telah menemukan sebuah buku misterius. Setiap orang yang namanya tertulis di dalam buku ini akan mati. Tapi Mia tidak mempercayainya. Lake menunjukkan roh kematian pada Mia untuk membuktikannya, di mana roh kematian tiba tepat di depannya. Ternyata hanya pemilik bukulah yang bisa melihat roh kematian. Lalu Lake menuliskan nama seorang pembunuh di death note, karena dia akan mati ketika sebuah mobil menabrak dirinya. Itu terjadi karena Lake tahu nama dan wajah asli pembunuh itu. Mia terkejut menyaksikannya. Mereka merencanakan sesuatu. Mereka adalah pemilik kekuatan yang besar, dan mereka berdua akan membasmi orang-orang yang jahat dari dunia ini. Orang-orang yang jahat termasuk pencuri,
pemerkosa, dan pembunuh, dan orang-orang yang semacam itu. Dengan begitu, wajah nama aslinya bisa dengan mudah dieksplor melalui internet. Jadi mereka memasukkan nama orang yang jahat di dalam daftar. Di sini juga terungkap bahwa pemilik notebook dapat memegang kendali atas orang yang sekarat. Like telah memilih nama untuk dirinya sendiri, yaitu Kira. Nama itu digunakan untuk dituliskan di dinding setiap kali seseorang meninggal. Jadi, orang yang jahat mungkin tidak akan melakukan kejahatan lagi setelah diteror dengan nama ini. Kira telah tiba untuk mengakhiri semua penjahat dari bumi ini. Pada kejadian pertama, berita ini menjadi viral di seluruh dunia. Pembunuh berantai Kira telah datang yang terus membunuh semua orang jahat. Dan ada beberapa orang yang menyukai Kira. Dengan cara ini, orang-orang jahat akan berkurang dari dunia ini. Sebenarnya, ada seorang pembunuh yang jadi polisi ingin mencarinya. Tidak ada bukti yang menuju pada Like, jadi dia tidak mudah untuk dideteksi. Kemudian seorang penyelidik intelijen dipekerjakan untuk menangani kasus ini. Nama penyelidik itu adalah L. Dia sangat kejam. Dia biasa menutupi wajahnya dan nama aslinya juga tidak diketahui oleh siapapun. Like dan Mia sangat puas saat ini. Mereka telah membunuh lebih dari 400 orang. L menjelaskan dalam wawancara itu, L akan menyelidiki kasus ini. L juga ditemani oleh ayah Like karena ayahnya seorang detektif. Jadi mereka bisa mendapatkan Kira secepat mungkin. Like bertanya pada ayahnya, apa hukuman dari Kira jika dia tertangkap? Ayah Like berkata, separuh dari populasi manusia menuntut agar Kira terus dihukum mati. Sedangkan separuh penduduk akan memaksa untuk menyelidiki bagaimana cara dia melakukannya. Mengetahui hal itu, kecemasan Like semakin meningkat. Dia juga mengungkapkan pada Mia dia akan mengurangi penggunaan pada buku Death Note ini karena ada banyak orang termasuk Like yang dicurigai sebagai tersangka karena ayahnya Like adalah seorang detektif. Mia merasa tidak bahagia saat Like tidak menggunakan Death Note ini karena Mia merasa senang saat melakukannya. L telah menjadi penghalang di jalan Like dan Mia, tetapi mereka tidak bisa membunuhnya meskipun mereka mau karena mereka tidak pernah melihat wajahnya atau mengetahui nama aslinya. Itu juga aturan buku catatan ini. Like dan Mia membicarakannya. Nama semua agen itu harus tertulis di buku catatan ini yang telah mendeteksi nama Kira. Jadi, agen lain mungkin akan diteror oleh Kira dan mereka harus menutup kasus ini dengan cepat. Itu adalah saran dari Mia. Sedangkan Like tidak mau melakukan hal seperti itu karena dia tidak mau mengambil nyawa orang yang tidak bersalah. Lalu Mia harus setuju dengan Like. Sebaliknya, L juga mengetahui bahwa korban yang dibunuh oleh Kira telah ditayangkan di TV dan Kira tidak akan bisa membunuh seseorang jika dia tidak tahu nama dan seluruh wajahnya. Untuk menghindari kecurigaan, Like memutuskan bahwa dia tidak akan membunuh orang selama beberapa hari. Tiba-tiba sebuah insiden terjadi karena semua agen bunuh diri melompat dari gedung. Semua agen yang mencari kasus dari Kira. Nama-nama ini belum ditulis oleh Like. Siapa yang menuliskan nama mereka? Di sini situasinya diperparah karena Kira baru saja membunuh para agen yang saat ini sedang mengawasinya. Orang-orang yang menandainya sebagai pahlawan, tapi dia telah membunuh polisi sekarang. Dia bertanya pada roh kematian, sudahkah Anda melakukannya? Kemudian roh kematian memberitahu nama-nama ini telah ditulis oleh orang lain karena saya tidak bisa melakukannya sendiri. Lalu dalam wawancara, ayah Like menantang Kira untuk berhenti membunuh orang yang tidak bersalah. Bunuh aku jika kau punya keberanian, datanglah padaku. Berita ini ditonton oleh Mia dan Like. Mia berkata dengan agresif kepadanya, tuliskan nama ayahmu di buku catatan itu. Dia berkata kepada Mia, bagaimana saya bisa membunuh ayah saya? Apakah kamu sudah gila? L lebih bijak menangani kasus ini. Dia memeriksa apakah Kira akan membunuh ayahnya atau tidak. Tapi itu tidak terjadi. Ayah Like tetap hidup. Jadi kecurigaan L pada Like menjadi kenyataan. Karena dia juga seorang detektif, dia yang menangani kasus ini. Jadi L menghadapi Like di malam hari. Dia mencoba untuk mengeksplorasi bahwa Anda adalah Kira. Like juga menginterogasi L untuk memperlihatkan wajahnya. Dia berkata berhenti melakukannya sekarang. Like menuliskan nama teman L di buku catatan itu dan dia mendapatkan kendali atas dirinya. Sekarang, satu lagi aturan notebook terungkap di sini. Nama orang yang akan mati bisa digagalkan jika pemilik membakar halaman nama orang tersebut. Tapi roh kematian memberitahu itu hanya bisa dilakukan sekali. Sekarang teman L berada di bawah kendali Like, tapi dia juga tidak tahu tentang nama asli dari L. Like memerintahkannya, bagaimanapun juga kau harus tahu tentang nama asli dari L. Teman L mengatakan dia pernah mengunjungi akademi. Ada kemungkinan dokumennya memiliki nama aslinya. Jadi, Like segera memerintahkannya untuk mengunjungi akademi. Teman L menjalankan perintah dan pindah ke akademi.
Like telah merencanakan bahwa mengetahui nama asli dari L, dia akan membakar halaman nama teman dari L yang ditulis tadi. Dia akan diamankan. Dia juga memahami bahwa Like juga telah menguasai dirinya untuk mengetahui nama asliku. L tertekan di atasnya dan dia datang ke rumah Like tanpa memberitahu. Dia memberitahu ayah Like, putramu adalah Kira yang sesungguhnya. Dialah yang telah menghilangkan temanku. Tapi Like tidak dalam status dicurigai karena tidak ada bukti yang memberatkannya. L tidak menemukan apapun di rumah mereka. Bahkan buku catatan kuno itu juga tidak ada karena Mia telah mengambilnya. Kemudian Like menerima panggilan dari teman L, mengatakan bahwa saya telah mencapai akademi dan dia meminta sedikit waktu. Teman L hampir mengungkapkan namanya. Kemudian Like memeriksa buku Death Note, tapi dia tidak menemukan namanya karena telah hilang. Jadi teman L sudah mati sebelum menyebutkan namanya. Like bertanggung jawab atas kematiannya. Kemudian Mia mengungkapkan rahasia ini di pesta dansa. Saya telah merobek nama halaman teman L. Selain itu saya juga menuliskan nama agen di buku catatan itu. Lalu saya juga telah menuliskan nama Anda di buku catatan itu sekarang. Cara kematian Like begini. Detak jantungnya akan berhenti bekerja di tengah malam hingga membuatnya mati. Dia berkata, saya akan membakar halaman nama Anda jika Anda menyerahkan buku catatan ini kepada saya. Artinya, Mia merayunya untuk mendapatkan buku itu. L mengetahui tentang kematian temannya. Dia langsung pergi untuk menahan Like. Akhirnya, L menangkap Like. Tapi L berkata pada seorang juru masak berdiri di sana, dia adalah Kira. Bantu aku untuk menangkapnya. Tapi juru masak itu malah memukul L karena dia adalah pembela Kira. Like juga membawa Mia bersamanya saat berlari. Kemudian mereka masuk ke ayunan dan sampai di atas. Sementara itu polisi juga sampai di sana. Like berkata pada Mia, kamu tidak akan menyentuh notebook ini jika kamu mencintaiku. Mia telah menjadi serakah. Mia tidak setuju dengannya. Dia mengambil buku catatan itu dari Like. Sambil bertatapan, Mia mengerti Like telah menuliskan namaku di buku catatan ini. Nama mereka berdua ada di halaman buku catatan, sehingga keduanya langsung jatuh. Mia mati jatuh di daratan, sedangkan Like jatuh ke air. Kemudian diperlihatkan Like berada di rumah sakit yang tengah mengalami koma. Sementara itu, banyak penjahat telah tewas. Orang-orang berpikir Like lah pelakunya, tapi saat ini dia sedang koma. Bagaimana cara dia melakukannya? Ada sebuah halaman yang dipisahkan dari buku catatan itu ketika Mia dan Like jatuh dari ayunan, dan secara tak sengaja itu terbakar. Dan halaman itu ada nama Like yang tertulis di sana. Like telah bertindak dengan bijak, seperti yang kita ketahui bahwa Mia telah menuliskan namanya di buku catatan itu. Kemudian dia berganti menuliskan nama Mia di buku itu. Mia akan mati jika dia mengambil buku catatan itu darinya, dan halaman yang bertuliskan nama Like akan terbakar dan Like akan jatuh ke dalam air. Dia juga menuliskan nama-nama orang yang paling jahat di dalam buku itu. Seorang dokter yang korup membawa Like yang tidak sadarkan diri keluar dari dalam air. Kemudian dokter itu bunuh diri. Kemudian pria lain mengambil buku catatan itu. Dia menuliskan banyak orang jahat di buku catatan itu. Setelah itu, pria itu membawa buku catatan itu kepada Like yang telah sadar dari koma. Setelah ini, L menemukan rumah Mia untuk terakhir kalinya dan dia mendapatkan nama petugas polisi yang mati. Jadi, semua tujuan diarahkan ke Mia. Like juga telah pulih sepenuhnya dan dia mendapatkan notebook itu. Tapi dia mendapatkan pelajaran bahwa dia tidak akan mempercayai siapapun mulai sekarang, dan film tamat.